jauh umurnya di bawah saya. Iya, tapi memberi contoh yang baik sekali untuk anak-anak muda di Indonesia. Betul, yang namanya berkreasi untuk negara ini kan bukan harus misalnya melakukan sesuatu yang ekstrim banget gitu. Tapi memberikan seni tarik suara untuk Indonesia juga tetap bisa menjadi membuat Anda sebagai pahlawan modern juga. Maka dari itu langsung saja kita panggilkan. Ini dia untuk menggugah semangat nasionalisme kita semua. Mari kita sambut Super Girlies. Aku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu kaca, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Saja ku tak seharu bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Super Girlies. Ya,
Ya, Super Girlies ini bisa jadi contoh dari generasi muda Indonesia ya Daniel, Yap. yang bisa memanfaatkan waktu dan energi mereka untuk hal-hal yang positif. Ini bisa menjadi inspirasi bagi semua generasi muda di Indonesia untuk selalu penuh semangat dan kreativitas. Nah, tampil di hadapan kita sesaat lagi, ada seorang generasi muda juga yang sudah mengukir prestasi yang luar biasa juga ya. Dan yang pastinya generasi muda yang penuh semangat, tapi sudah bisa dibilang pertama kali saya melihat dia itu masih umur 14 tahun kalau nggak salah. Iya, pasti Daniel di sini sedang mendeskripsikan Angel Peters, ya? Betul sekali. Jadinya Angel Peters ini juga kayaknya sangat bisa membanggakan Indonesia sekali dengan suaranya ya. Iya, dan dalam acara Deklarasi Perindo ini Angel akan membawakan sebuah lagu yang tidak kalah spesial. Kenapa? Karena lagu ini diciptakan oleh Ibu Liliana Tanusudibyo yang akan bertemakan persatuan dan nasionalisme. Dan pastinya kita semua sudah tidak sabar lagi. Oke, dan saya sendiri juga penasaran sekali nih. Ini Ibu Liliana sepertinya jadi mempunyai jiwa seni juga nih sepertinya. Dan langsung saja Angel, kamu sudah siap ya? Langsung saja mari, ini dia Bersatulah Indonesia by Angel Peters. Indonesia kamilah untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan. Bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Kita berikan tepuk tangan untuk Angel Peters dengan Bersatulah Indonesia. Angel, Ya Kak Daniel. itu lagunya enak banget ternyata Ibu Liliana. Enak sekali lagunya. Enak sekali dan kata-katanya juga sangat luar biasa sekali. Betul sekali ya. Tapi ngomongin tentang perubahan gitu ya. Kamu sendiri sebagai mewakili generasi muda Indonesia gitu ya. Kamu ngerasa anak muda itu harusnya melakukan apa untuk Indonesia? Angel sendiri percaya bahwa generasi muda di Indonesia adalah generasi-generasi yang luar biasa. Mereka pintar dan pastinya sangat kreatif dan penuh dengan
antusias dan juga semangat yang luar biasa. Angel percaya melalui potensial yang mereka miliki pastinya bisa membangkitkan dan bisa membanggakan nama bangsa Indonesia. Luar biasa, Luar biasa sekali Kamu umur ya. berapa sebenarnya sekarang 15 ini? tahun. I'm still 50, 15 tahun. 15 tahun Iya. sekarang, 15 tahun. 15 tahun Kak Daniel. Wow, Angel Peter saudara sekalian. Dan Angel sendiri kalau nggak salah udah sempat nyanyi bersama David Foster juga ya? Waktu itu syukur mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi dengan David Foster. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya bisa dibilang itu Angel itu dengan suaranya yang sangat luar biasa itu sebenarnya bisa mengguncang dunia tarik suara di internasional ya. Pastinya untuk Indonesia. Pastinya untuk Indonesia. Angel sendiri kalau misalnya boleh tahu udah melakukan step-step apa nih untuk memberikan perubahan kepada Indonesia? Pastinya itu dimulai dari diri sendiri. Ya. Angel mulai dari sekarang, Angel melakukan apapun, Angel dedikasikan untuk bangsa Indonesia. Ya. Dan pastinya seperti salah satunya menggunakan produk-produk dari Indonesia, Ya. menggunakan dengan juga menampilkan budaya-budaya Indonesia. Karena itu bisa disalurkan melalui karir dalam bernyanyi Angel, seperti menggunakan tariannya atau mungkin menggunakan batik gitu. Itu Luar yang selalu biasa Angel lakukan. sekali ya. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangannya untuk Angel Peter. Terima kasih. Thank you Angel. Tetap melestarikan budaya Indonesia ya, itu luar biasa sekali ya dengan kostumnya, dengan tarian-tariannya. Gak banyak loh sekarang ini yang generasi muda yang bisa menari tarian tradisional Indonesia. Iya, tentunya. Betul, harus tetap kita lestarikan. Dan selanjutnya mari kita undang ke atas panggung Bapak Hari Tanu Sudibyo untuk memberikan pidato kebangsaan di podium yang telah disediakan. Kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wiranto selaku Ketua Umum Partai Hanura, Pak Agung Gumelar, sahabat saya yang sudah sangat lama, Pak Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Yusril, Isa Mahendra yang juga sahabat saya sudah lama, Pak Romli, dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya kasih dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhirnya deklarasi Perindo dapat kita laksanakan pada siang hari ini, di tempat ini, yang diikuti oleh begitu banyak deklarator dan juga tentunya disambut begitu antusias oleh seluruh masyarakat simpatisan yang hadir dari seluruh pelosok tanah air, dari seluruh provinsi di Indonesia. Satu kehormatan dan rasa hormat saya atas nama Perindo kepada kalian semua yang datang dari jauh. Saya perlu mengawali tentunya kenapa harus ada Perindo. Kalau kita lihat perjalanan reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan hari ini, harus kita akui tanpa mencoba mengkritik bahwa bangsa kita mengalami permasalahan yang cukup struktural, sangat banyak. Mulai dari masalah korupsi, masalah penegakan hukum, permasalahan yang sangat mendasar yaitu kesenjangan sosial, pendidikan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan, dan masih banyak lagi. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua. Namun kita sebagai
anak bangsa tidak pada posisi seharusnya hanya memberikan kritik. Kita harus berbuat. Kita harus berbuat karena ini adalah bangsa dan negara kita sendiri. Masa depan bangsa dan kita, masa depan bangsa negara kita ini ada di tangan kita semua. Dan begitu kita lihat apakah permasalahan-permasalahan itu sudah titik terang, harus kita akui sejujurnya bahkan di banyak beberapa hal justru mengalami kemunduran. Termasuk masalah intoleransi salah satunya. Itulah kenapa Perindo didirikan, yang merupakan gagasan dari para kaum muda pada umumnya yang prihatin dengan keadaan bangsa kita, yang kemudian bersama-sama membentuk Perindo yang ditujukan untuk memobilisasi seluruh elemen unsur masyarakat di tanah air yang peduli untuk menjadi bagian perubahan Indonesia yang lebih baik. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan, tidak hanya dengan janji-janji atau rencana-rencana saja. Adapun bagaimanapun kita harus akui, Indonesia terlalu besar, terlalu luas, sehingga ada prioritas yang harus kita fokuskan untuk Perindo, supaya gerakan ini bermanfaat, produktif, dan tentunya mengena sasaran. Perindo terbuka untuk semua elemen masyarakat. Saya ingin sampaikan itu lagi, tidak eksklusif dan berfokus pada hal yang terkait dengan khususnya masyarakat menengah bawah. Karena bagaimanapun kita sadari hampir 70% masyarakat kita itu ada pada posisi menengah bawah. Antara lain fokus kepada masyarakat petani. Bagaimana Perindo bisa membuat mereka, membantu mereka lebih produktif dengan melakukan berbagai kegiatan, bantuan antara lain. Juga masyarakat nelayan yang merupakan jumlah yang sangat besar dalam populasi nasional. Masyarakat buruh yang harus kita perjuangkan, itu sangat penting. Namun tidak hanya memperjuangkan nasib ataupun kehidupan para buruh, tapi bagaimana kita bisa menjadi bagian membuat mereka lebih produktif juga. Karena ekonomi kita bisa tumbuh jauh lebih maju dari apa yang kita alami saat ini jika human resources-nya, sumber daya manusianya produktif. Kemudian Perindo juga fokus terhadap UKM, pengembangan UKM, karena UKM adalah basis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, yang rentan, yang tidak mudah kena resesi. Perindo juga tentunya menggalang para pemuda, mahasiswa, kader-kader masa depan untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Baik dalam konteks masa depan mereka sebagai politisi, wakil rakyat, pengusaha, profesional, namun yang memiliki integritas. Karena integritas adalah salah satu persoalan utama bangsa kita saat ini. Perindo juga akan fokus sebagai pressure group, melakukan kegiatan-kegiatan, kritik, saran, dan sebagainya, yang tentunya merupakan bagian daripada perubahan bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan juga, tadi disampaikan Perindo merupakan singkatan dari Persatuan Indonesia. Kelihatannya sederhana, namun kita yakin, semua yakin, dengan adanya persatuan bangsa kita tanpa membedakan apapun kedudukan sosial, status, ras,
agama, kita bersatu padu, baru Indonesia bisa maju secara maksimal. Tanpa persatuan, tidak mungkin kemajuan pembangunan itu bisa dirasakan bagi semua elemen masyarakat bangsa kita. Saya memberikan satu ilustrasi. Saya membangun satu bisnis namanya MNC. Dalam waktu 11 tahun bisa tumbuh begitu pesat, bukan karena kemampuan saya, tapi karena soliditas, teamwork, kesatuan di dalam organisasi. Itu yang membuat segala sesuatunya berjalan lebih maksimal dan lebih optimal. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati. Belum lama ini saya bergabung dengan Partai Hanura. Saya harus dengan jelas menyampaikan kepada semua hadirin yang hadir di tempat ini maupun para pemirsa, tentunya berbeda antara Perindo dan Partai Hanura. Partai Hanura adalah satu partai politik yang memiliki objektif sangat jelas, bagaimana menciptakan kader-kader politisi yang handal, yang akan ditempatkan sebagai wakil rakyat dengan tujuan bisa menjadi bagian perubahan di tanah air. Jadi fokusnya sangat jelas. Perindo adalah ormas kemasyarakatan, khususnya yang bergerak di bidang sosial. Dengan tujuan yang telah saya sampaikan tadi, fokus pada masyarakat bawah, fokus pada pembangunan, pembimbingan generasi muda untuk menjadi generasi penerus dan tulang punggung bangsa kita, dan sebagai pressure group dan berikan kritik dan saran upaya-upaya agar permasalahan bangsa kita ini lebih cepat diatasi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, deklarasi ini adalah indah. Deklarasi ini dipenuhi dengan semangat. Tapi saya ingin mengingatkan kepada semuanya, termasuk diri saya, kepada deklarator, kepada seluruh anggota saat ini maupun yang di kemudian hari, dan seluruh hadirin simpatisan, bahwa ini adalah hanya suatu awal perjuangan. Saya dengan kerendahan hati, dengan serendah-rendahnya memohon bahwa visi misi Perindo ini harus kita junjung tinggi-tinggi. Jangan kita keluar daripada visi dan misi yang mulia ini. Banyak organisasi dibentuk dengan tujuan yang mulia. Tapi dalam pelaksanaannya setelah organisasi itu tumbuh, aktivitasnya bisa berubah daripada tujuannya. Inilah peringatan bagi kita semua. Kita harus menjadikan Perindo sebagai salah satu tulang punggung, ujung tombak pembangunan Indonesia menuju sesuatu masyarakat yang jauh lebih baik. Masyarakat yang bersatu, masyarakat yang adil, baik secara hukum maupun sosial, masyarakat yang makmur, dan masyarakat yang bermoral. Perindo harus menjadi salah satu tulang punggung fondasi bangsa kita yang sering dikumandangkan, yaitu 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, demikian sambutan saya selaku Ketua Umum Perindo. Saya ucapkan banyak terima kasih atas militansinya, atas partisipasinya. Indonesia hanya bisa maju kalau kita bersatu. Indonesia hanya bisa maju kalau kita bergandengan tangan dengan tujuan yang sama, menciptakan masyarakat yang bersatu, adil, makmur, dan bermoral. Demikian, salam sejahtera bagi semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo. Sebuah pidato yang sangat membakar semangat sekali. Luar biasa sekali ya. Tapi memang saya sendiri mengenal beliau. Beliau mempunyai dua prinsip, yaitu responsible and reliable. Dan Yes. dari dua prinsip tersebut, selama 11 tahun beliau bisa membesarkan MNC, menyatukan sebuah perusahaan yang sekarang ini menjadi salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Dan sekarang ini beliau mempunyai visi yang lebih besar lagi, mempersatukan Indonesia untuk membuat dan menjadi lebih baik. Ya, Daniel, sejak tadi kita sudah banyak sekali ya membicarakan tentang bagaimana generasi muda di Indonesia Ya. harus selalu berusaha untuk membangun negeri ini. Bagaimana kita harus membuat perubahan agar Indonesia bisa lebih baik lagi dari hari ini. Lalu selain berusaha, tentunya kita juga tidak boleh lupa untuk berdoa dan memohon untuk petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saya setuju sekali ya. Kalau misalnya tidak diberkati sama yang atas, wah bahaya tuh bisa-bisa. Makanya, Iya. jadi sekarang ini mari kita menyempurnakan rangkaian acara deklarasi Perindo. Kami mengundang yang terhormat Bapak Muhammad Yasin Hakim untuk naik ke atas panggung dan memimpin doa bersama untuk kita semua. Hadirin, marilah kita berdiri dan berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kelemahan kami dan segala kemampuan yang Engkau berikan, pada sore hari ini kami berkumpul menyatukan diri dan hati kami dalam suatu organisasi persatuan Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah hidayah pada kami untuk berkembangnya ide, gagasan, serta implementasi gerakan persatuan Indonesia yang berdampak pada kemampuan rakyat Indonesia. Jadikanlah kami dalam persatuan Indonesia menjadi asbab transformasi sosial ke arah yang lebih baik di negeri ini. Sebagaimana Engkau menjadikan para pahlawan kami menjadi asbab kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berangkat dari sebuah cita-cita besar perbaikan negeri kami dan didorong keinginan luhur ingin berguna bagi bangsa dan negara, maka jadikanlah kami dalam gerakan persatuan Indonesia menjadi akselerasi obsesi besar bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima